biasanya demo, biasanya ngasih pengajian, kok sekarang malah lihat-lihat film. Udah gitu filmnya Udah campur-campur gitu kan. Filmnya ini saudara-saudara, ya kadang ada yang mengerikan, ada yang menjijikan, ada yang menguwokan kan. Wow. Begitu. Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Action, nihil. Kembali lagi bersama saya Joseph Samuel di podcastnya LSF. Hari ini kita kedatangan tamu, satu dari 17 anggota LSF yang paling muda. Siapa dia? Sebelum kita ngobrol, jangan lupa pastikan klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar selalu tahu update dari LSF. Selamat datang, Cak Mukayat. Ini tamu kita, teman-teman. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Bang Osep Siap. diundang. Ini anggota termuda dari 17 anggota LSF ya. Tapi bukan berarti pengalamannya minim. Enggak, saya pun banyak belajar dari Cak Mukayat. Nah, hari ini kita akan ngulik tentang Cak Mukayat. Izin ya, Cak? Siap, Kita ngobrol-ngobrol. Oke, Cak Mukayat, akhirnya nih ya, masuk juga di Action Nihil. Boleh nggak sih cerita sebelum masuk LSF, kesibukannya apa sih? Oh, iya. Dan bagaimana bisa sampai masuk ke LSF? Baik, terima kasih Bang Osep. Siap. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Nihil, Action Nihil, Oke. yang sudah memberikan kesempatan ke saya untuk bergabung. Oke. Jadi pada prinsipnya hidup ini mengalir aja Bang Osep, mengalir. Jadi memang saya panjang ya di dunia pergerakan. Ya kita mulai sejak 96. Jadi 96 saya dulu berangkat dari kampung ke kota nyantri. Oke. Nah kebetulan Jadi santri gitu ya? jadi santri. Oke. Nah ketika jadi santri itu kebetulan saya diasuh oleh Kiai Haji Mukhlis Sulaiman Di kota? di kota Babat tepatnya. Oke. Jadi 10 kilo dari rumah saya yang di Kalen Kedung Pring Lamongan. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Jadi beda kecamatan. Nah kebetulan Pak Yai saya waktu itu adalah anggota DPRD dari fraksi P3. Oke. Jadi dulu kan masih ada 3 fraksi, Golkar, PDI, dan P3. Nah beliau ini 20 tahun menjadi anggota DPR dari fraksi P3. Tapi hebatnya beliau, motor buntut aja enggak punya. Oh, bersahaja hidupnya? Bersahaja. Kemana-mana beliau pakai naik bis. Oh, oke. Kalau enggak bis ya pakai sepeda ontel kemana-mana. Motor enggak ada, mobil enggak ada. Padahal beliau 24 periode ya di DPR Kabupaten. Luar biasa. Itu yang menjadi inspirasi saya bahwa ternyata berjuang di dunia politik itu adalah bagian dari dakwah. Itu yang kemudian menginspirasi saya. Nah, sampai kemudian ya aktiflah kita selain menjadi santri juga aktif di beberapa kajian, termasuk kajian-kajian yang berbau politik sejak muda. Oke. Makanya waktu reformasi ya ikut kita. Kemudian waktu ikut demo maksudnya? Iya, oh, sedikit, aktivis termasuk nih, aktivis. Ya beberapa kali ikut menurunkan Cari kuliah pergerakan gitu ya, jadi aktivis, demo sana sini. Kemudian ini kan LSF bicara soal film ya, layar lebar, kemudian di TV, jaringan informatika. Nah, kenapa bisa masuk ke LSF? Maksud saya minatnya bisa ke LSF gitu. Oh iya. Ya, jadi memang di tahun 2007, mungkin dokumennya masih ada itu, 2006 atau 2007 saya buat gerakan di Jawa Timur itu namanya adalah anti tayangan jelek termasuk sinetron. Oh, oke. Jadi waktu itu kami resah, kenapa 2007 itu
masih ingat saya pimpin itu demo sekian ribu mahasiswa yang mungkin yang IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, untuk long march waktu itu dari taman dari Taman Bungkul sampai ke kantor gubernur. Itu long march kita menyuarakan anti tayangan yang buruk. Termasuk salah satunya adalah terkait dengan kualitas tayangan kita di film yang biasa kita sensor itu. Iya. Jaringan sinetron. Oh, sinetron. Oke. Sinetron. Dulu kan belum marak ya jaringan. Jadi kami melihat sinetron itu kualitasnya jelek waktu itu. Kualitasnya jelek. Jadi kok yang hanya itu aja yang kemudian diputar-putar dan kemudian itu didengarkan seluruh Indonesia. Tentu itu membantu memberikan kontribusi kan tentang realitas masyarakat, kira-kira kan begitu. Jadi sinetron itu menurut saya apa yang ditayangkan di TV itu sedikit banyak itu memberikan kontribusi terhadap akhlak moral remaja muda waktu itu. Karena sinetron hanya pacaran, konflik rumah tangga, rebutan anak, rebutan kuasa, rebutan harta, nggak jelas menurut kami waktu itu. Sehingga kami sebagai kaum muda merasa, ini nggak bener ini harus ada yang meluruskan, kira-kira begitulah. Kami dari dusun yang kecil, dari kota yang Surabaya itu kemudian membuat gerakan itu. Tapi ya karena tidak terlalu masif, ya akhirnya ya hanya 1-2 kali saja. Tapi itu merupakan bagian dari kerasan saya dan kawan-kawan waktu itu melihat realitas tontonan kita kok kualitasnya begitu. Artinya bibit mulai memperhatikan tayangan film itu ada dari saat itu ya. Ada dari saat sampai itu. Akhirnya memutuskan untuk bergabung masuk di LSF. Akhirnya kemudian ada kesempatan ya kami berikhtiar di sini. Barangkali dari gagasan kami yang kira-kira 13-15 tahun yang lalu itu bisalah sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap perfilman Indonesia. Kalau dulu kan kita udah jadi mahasiswa, masih mahasiswa. Hari ini kan kita sudah selesai di mahasiswa itu, jadi barangkali bisa memberikan dan punya kesempatan ya barangkali bisa memberikan kontribusi, kontribusi terhadap ya kira-kira oke lah kamu berbisnis, tapi cobalah kamu ini membuat film-film itu yang banyak manfaatnya. Oke. Nah, anak santri nih ya, maksudnya biasa hidup dengan latar belakang pesantren gitu ya, nilai-nilai keagamaan. Ketika nyensor film, ada yang mungkin sadis gitu ya, brutal. Kan kadang ada yang film itu ya, terutama film-film dari luar ya gitu ya. Ada yang sadis atau brutal, atau mungkin agak mungkin terbuka, nudis gitu ya. Gimana tuh perasaan yang pertama kali? Itu. Sambil diminum ya, Cak? Ya, terima kasih Pak Usep. Nah, itu yang menarik itu adalah komentar istri saya. Jadi ketika orang lain tuh pesimis, ya istri saya memberikan, Cak gimana? Biasanya kan khotbah, ya kan? Biasanya demo, biasanya ngasih pengajian, kok sekarang malah lihat film. Udah gitu filmnya udah campur-campur gitu kan. Filmnya ini saudara-saudara ya kadang ada yang mengerikan, ada yang menjijikan, ada yang menguwokan kan. Wow begitu. Jadi memang karena semua film itu masuk di Indonesia harus masuk ruang studio kami, tentu kami punya referensi sangat variatif film yang kami sensor. Nah, komentar istri saya begini, dia bersyukur saya masuk di LSF. Kenapa? Ya aku titip moral anak bangsa ini. Asik. Nah, kira-kira istri saya begitu. Jadi istilahnya saya nonton apapun bebas lah menurut istri saya. Jadi uniknya teman-teman, kami ini di LSF kan ada 17 anggota ya. Nah 17 itu tuh punya latar belakang yang berbeda-beda. Seperti Cak Mukayat dari organisasi, kemudian juga dengan kehidupan pesantren gitu ya. Otomatis bisa memberikan insight yang berbeda. Nah, kami ber-17 ini saling melengkapi. Gitu ya, Cak ya? Iya, betul. Nah, itu yang mungkin juga teman-teman netizen juga harus tahu bahwa ketika di ruangan sensor, kita tidak memotong film. Itu yang kadang orang berpikir, oh ini yang motong LSF nih, gitu. Enggak. Jadi,
apa yang kita lakukan? Kita berikan catatan. Catatan. Kita kembalikan ke pemilik film. Nah, mereka yang merevisi, entah ya macam-macam lah, mungkin pakai apa namanya stock shoot dari kamera yang berbeda, entah mungkin di blur, tapi pada dasarnya kita tidak memotong gitu. Itu yang saya, Cak Mukayat dan 15 anggota lainnya lakukan. Cak, Iya. mau tanya soal Gimana? pergerakan pemuda kan? Iya. Cak Mukayat di organisasi pemuda, khususnya pemuda Islam ya. Nah, melihat perkembangan zaman, teknologi 4.0, semuanya serba digital gitu ya. Iya. Sampai bahkan nyansor film aja itu sekarang udah tidak banyak yang memberikan materi fisik ya Cak ya. Iya. Kadang mereka kasih linknya atau drive gitu ya untuk mereka sensorkan. Jadi memang mudah sekali untuk menyensorkan film di LSF. Nah, kembali lagi, jadi pergerakan pemuda, khususnya pemuda Islam, bagaimana Cak Mukayat melihat di era sekarang nih, era digital, semuanya serba digital? Iya. Jadi begini Pak Osep, perubahan perubahan era masa itu sebuah keniscayaan. Oke, pasti Jadi ada. dunia ini pasti berubah. Pasti berubah ya. Pasti berubah. Mulai dari revolusi industri 1, 2, 3, sampai 4, dan sebentar lagi kelima. Itu adalah sebuah masa sejarah yang harus kita lewati. Nah, tetapi saya melihat hingga hari ini, pemuda, organisasi kepemudaan juga terus berevolusi. Berevolusi di setiap zamannya. Di setiap zamannya. Nah, kenapa? Karena mereka juga harus adaptif terhadap perubahan zaman ini. Oke, contohnya? Nah, contohnya adalah, ya kalau dulu penggunaan media sosial itu kurang, ya hari ini mereka berubah saja begitu, mengikuti pergerakan zaman ini. Nah, tetapi memang yang bisa bertahan. Ada enggak OKP atau organisasi kemahasiswaan yang tidak bisa bertahan? Ya ada. Nah, siapa yang bisa survive terhadap perubahan zaman, disitulah dia survive organisasi ini. Ya tentu dengan berbagai macam ikhtiar mereka untuk tetap survive. Nah, rata-rata memang kalau organisasi kepemudaan yang punya basis massa tradisional, dia eksis. Misal di teman-teman nasionalis ada GMNI misal. GMNI itu kan sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Dan hingga hari ini juga saya lihat tetap melakukan perkaderan di kampus-kampus. Seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang dulu saya dibesarkan di sana. Itu ya sama. Dulu hingga saat ini tetap mereka melakukan proses perkaderan dari tingkat basis sampai dengan tingkat elit. Nah, begitu juga teman-teman yang lain, teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, PMI Persatuan Mahasiswa Islam, kemudian sampai organisasi kepemudaan juga sama, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, yang mereka terus bekerja, terus berkontribusi sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tantangan zamannya. Jadi kira-kira itu. Jadi dan itu berlaku tidak hanya di gerakan mahasiswa. Bisnis pun itu harus terus inovatif dan terus mengikuti pola gerak zaman. Kalau enggak, selesai dia. Jadi harus berkembang ya. Kalau mau solih likulli zaman wa makan, bertahan pada satu waktu dan tempat, maka dia harus inovatif. Harus inovatif. Kalau enggak, selesai, dimakan oleh zaman itu. Banyak kan perusahaan-perusahaan besar itu yang hancur itu karena dia tidak bisa mengikuti pola berjalannya zaman. Seperti apa? Kodak. Dulu kayak apa Kodak itu? Wah, Kodak itu perusahaan terbesar di dunia, salah satunya. Hancur dalam hitungan tahun kan. Lenyap, hancur dalam hitungan tahun. Nokia, kurang apa Nokia? Hancur, salah satu HP, ponsel terbesar kan di dunia. Hancur dalam hitungan tahun saat itu. Begitu juga dengan yang lain. Seperti apa? Seperti Yahoo. Yahoo dulu itu nilai valuasi sahamnya tertinggi dia. Wah, habis itu hancur juga. Ya karena itu. Jadi memang kalau kita mau eksis di setiap tempat dan waktu, maka kita harus mengikuti zaman itu. Tapi
kalau di dalam Islam ada syaratnya. Apa itu? Kalau dalam usul fikih itu ada qaidahnya. Namanya qaidah usul fikih, salah satunya adalah al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu fi jadidil aslah. Ambil prinsip-prinsip lama, pertahankan yang prinsip-prinsip lama yang bagus, dan ambil nilai-nilai yang baik, yang baru yang baik. Jadi mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil nilai yang baru yang baik. Nanti apa kita? Yaitu dalam rangka untuk apa? Menjaga nilai, menjaga etika, norma, tradisi dan lain sebagainya yang baik, kemudian mengambil juga yang baru yang baik. Agar yang lama yang baik tetap berjalan dan kita juga tidak ketinggalan dalam kereta sejarah. Asik. Bahasanya berat ya teman-teman. Jadi kebetulan ruangan kami ini depan-depanan di ruang anggota LSF. Kadang sesekali waktu saya suka dengar Cak Mukayat ini ngajar mahasiswa-mahasiswinya atau jadi pemateri ya, seminar gitu ya. Emang cara ngajarnya begini, seru nih. Agak-agak kayak ustadz gitu ya, tapi keren gitu. Cak, mau nanya lagi. Ya. Seberapa efektifnya sih, maksudnya ikut serta dalam kegerakan organisasi gitu ya, untuk bisa menjabati, untuk bisa masuk ke contoh kayak misalnya posisi Cak Mukayat sekarang di LSF, atau mungkin untuk jabatan-jabatan politik, contoh misalnya anggota DPRD gitu, itu seberapa efektif keikutsertaan di organisasi? Jadi menurut saya, jadi ini dulu ya, kan orang banyak menganalogkan kalau mengikuti organisasi baik itu kemahasiswaan atau kepemudaan itu kan orientasinya politik. Itu kan orientasinya kan banyak ke sana. Iya. Dan menurut saya itu ada betulnya dan banyak betulnya. Tapi kita harus bandul itu jangan hanya berat di politik. Jadi satu ya, gerakan mahasiswa maupun organisasi kepemudaan itu satu, dia mendidik kita belajar tentang kepemimpinan. Kepemimpinan kita diuji di sana. Kemudian mampu tidak kita ini menjadi kira-kira pemimpin, kira-kira diuji di sana. Yang kedua adalah memanage organisasi. Ini penting. Memanage sistem, organisasi sistem itu kita dididik di sana. Nah, yang ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, termasuk dalam hal peningkatan kualitas sumber daya kita sesuai dengan jurusan yang kita mau. Karena di sana itu kan menyediakan ruang kita untuk diskusi. Jadi diskusi kita tidak hanya politik. Ekonomi kita bahas di sana, filsafat kita bahas di sana, gender kita bahas di sana, dan mata kuliah kita pun yang itu penting bisa juga ditaruh di situ untuk diskusi. Jadi dulu 20 tahun yang lalu kita bahkan buat silabus sendiri untuk diri kita. Apa yang kita mau? Misal kajian politik yang seperti apa? Ada kajian kelas gender sendiri, kelas kajian politik sendiri, kelas manajemen organisasi sendiri, kelas filsafat sendiri, kelas ekonomi sendiri, kelas jurnalistik pun ada. Ada ya? Dulu kami buat itu di Korkom YMMYIN bahkan bengkel tulisan. Jadi dulu di Jawa Pos itu masih ada kolom di Jawa artikel. Di zaman dulu ada ruang yang di bawah artikel namanya prokon aktivis, prokonta aktivis. Disitulah kita tuangkan gagasan-gagasan kita tentang kebangsaan itu di situ. Lumayan. Di situ masih ada uangnya 500.000 kalau nulis dulu. Ya, 350 atau 500.000 sudah lama kan. Jadi lumayan juga. Jadi dulu ada resensi kita masuk, artikel kita masuk, semuanya lumayan itu untuk mengasah kemampuan kita menulis. Jadi hasil dari diskusi itu kita tulis secara akademik. Kemudian setelah itu kita kita keluarkan outputnya, salah satu adalah mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak proper, yang tidak yang tidak adil dan yang tidak tepat itu kita kritik. Dari pola alurnya itu dari membaca kemudian mendiskusikan, outputnya adalah bisa lewat tulisan, bisa lewat gerakan.
Oke. Nah, gerakan ini ada dua, Pak Ustadz. Ada gerakan yang memang gerakan yang keras ya, salah satunya mungkin diskusi dan apa. Yang kedua aksi sosial. Nah, yang kedua tadi outputnya lagi adalah output untuk intelektual. Salah satunya adalah bentuk tulisan dan lain sebagainya. Tulisan, makalah di kuliah kita juga kadang kalau pas ada teori yang pas ya kita analisis dengan gerakan kita. Jadi pas. Jadi mulai membaca, diskusi, aksi. Itu. Jadi kajiannya pun beragam sesuai dengan kemauan kita, apa yang kita mau. Jadi itu yang kemudian. Nah, cuma memang ya kira-kira itulah. Oke. Cak, diskusinya makin menarik nih, tapi kita belum selesai teman-teman. Boleh nggak sih share suka dukanya nih ya dari apa namanya biasa beraktivitas di lapangan, otomatis kan bukan yang dalam tanda kutip kerja kantoran duduk, apalagi kan kita kalau di studio kan harus apa ya, bahasa orang Jakarta tuh mantengin film, iklan. Tahun lalu aja tuh kita sekitar berapa? 40.000 judul ya. Iya, film, layar lebar, TV, jaringan informatika, iklan gitu kan. Nah, gimana sih suka dukanya dari yang bisa di lapangan gitu ya, mengorganize masyarakat atau adik-adik di junior sekarang harus duduk di depan layar di studio menyensor, nonton, gimana? Ya, saya ini ibaratnya dimanapun kan siap. Oke. Kalau misal ditugaskan di kantoran, ini ya siap, di lapangan ya siap. Menurut saya nggak ada bedanya. Yang penting adalah kita bisa berkontribusi baik untuk bangsa dan negara. Itu aja. Apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan dan kebajikan kita lakukan. Dimanapun tempatnya, di kantor oke, di luar kantor juga oke. Saya 10 tahun menjadi social worker ya. Dulu ikut program pendampingan namanya PNPM Mandiri nasional. Dulu zamannya Pak SBY itu ada program PNPM Mandiri perkotaan ya. Dulu targetnya Millennium Development Goals. Jadi ada beberapa targetnya. Salah satunya itu adalah menghilangkan kumuh, kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi kita pendampingan terhadap orang miskin itu selama 10 tahun saya di sana, mulai 2007 sampai 2016. Jadi kira-kira lama saya gini kira-kira berhadapan dengan orang miskin itu sudah lama, ya kan? Jadi tahu jadi dimanapun kita siap. Oke. Dimanapun nggak ada bedanya menurut saya. Artinya yang tadinya di pergerakan terus kemudian sekarang istilahnya menyensor di ruangan pun nggak ada masalah ya. Yang penting outputnya juga oke gitu. Oke. Sebelum kita tutup, ini biasanya saya suka kasih rapid fire questions. Oh, siap. This or that gitu ya. Iya, siap. Jadi ada pertanyaan yang sudah disiapin buat Cak Mukayat. Cak Mukayat cuman harus pilih satu dari dua. Ya. Contoh misalnya Kedufan atau Taman Safari? Taman Safari. Taman Safari, jawabnya kurang cepat ya. Jadi nanti kalau ditanya jawabnya harus lebih cepat, oke? Sebentar. Siap ini. Ini khusus di kalau saya yang bawain gitu ya. Saya punya segmen ini ya, rapid fire this or that. Oke. Siap ya, Cak? Siap. Soto Lamongan, pecel lele. Soto Lamongan. Baca buku atau nonton film? Baca buku. Wis mantap. Ngajar siswa-siswi SMA atau ngajar mahasiswa-mahasiswa? Kenapa? Saya lebih enak di sana, lebih nyaman di sana. Lebih nyaman ya, oke. Mahasiswi cantik atau mahasiswi pinter? Pinter. Kenapa? Karena dia memberikan pandangan baru, gagasan baru biasa. Oh gitu ya, Kalau oke. mahasiswa cantik nanti tergoda. Ya, itu natural. Mimpin rapat organisasi atau mimpin demonstrasi? Rapat. Kenapa? Udah tua. Udah tua. Takut ke garuk polisi ya, Cak. Oke, nonton sinetron Indonesia atau drama Korea? Drama Korea kayaknya. Lebih kenapa? Emosinya lebih, kemudian ceritanya juga lebih Variatif. Siap. Nyensor film festival atau nyensor film bioskop? Bioskop. Kenapa?
Kalau festival ngeri-ngeri kan. Ngeri-ngeri. Festival ini Konten ya? ngeri-ngeri sudah ngeri-ngeri. Ya tapi nggak apa-apa, itu bagian dari pekerjaan kita ya. Ya, jadi harus Orang tahu kan, hati-hati. oh nonton film gitu kan, tapi Iya. nyensor film gitu kan. Nyensor film juga ada luar biasanya juga. Oke. Kerja keras. Film science fiction atau film dokumenter? Dokumenter. Dokumenter. Horor Indonesia atau horor Thailand? Horor Indonesia. Kenapa? Lebih Serem katanya. Katanya lebih serem, benar. Oke, yang terakhir. Nemenin istri belanja di pasar atau nemenin anak beli mainan? Beli mainan. Kalau istri belanja di pasar lebih lama biasanya ya. Wah, nggak selesai-selesai, Pak. Cak Mukayat terakhir. Iya. Kasih pesan mungkin buat junior-junior Cak Mukayat di organisasi. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Baik, terima kasih Pak Osep. Jadi untuk semuanya ya, kaum muda Indonesia, jangan lupa satu, bekali diri Anda dengan ilmu pengetahuan, dengan banyak membaca. Karena dengan Anda itu pinter, wawasan Anda luas. Yang kedua, jangan lupa terus mengupgrade diri. Entah apapun itu sesuai dengan minat dan kesukaan Anda semua. Dan yang ketiga, terus berinovasi. Oke. Karena itu kenapa? Karena tantangan ke depan Makin tidak luar biasa semakin ya. mudah, Iya. akan tetapi semakin susah. Tetapi peluang juga semakin banyak, Kang Usep. Karena semua prediksi ekonomi tahun 2045 itu adalah masa emas kita. 2045. 2045 itu dihitung dari apa? Dihitung dari pertumbuhan produktivitas masyarakat Indonesia itu puncaknya tahun 2045. Oh. Dan disitulah GDP kita itu masuk GDP 3 besar dunia. Hari ini aja kita udah masuk G20. 3 tahun ke depan kalau ekonomi ini nggak meleset, kita masuk 10 ekonomi terbesar di dunia. 3-4 tahun ke depan. Ini kalau kaum muda kita tidak siap, maka kaum muda orang lain datang ke Indonesia yang akan ngambil lapangan kerja kita. Ngambil lapangan kerja kita. Maka kita harus siap. Jadi ini tidak ada orang yang ngasih. Kita harus kerja keras, diri kita sendiri yang ngambil. Takdir itu kita ambil, Bung. Bukan dikasih. Mantap. Oke, Cak Mukayat, thank you. Ini Besti di ruangan Besti, sensor. gitu. Besti di ruangan sensor. Terima Iya, kasih iya. sudah datang ke podcast Action Nihil. Jangan lupa nanti kalau podcastnya udah jadi, kirim juga di-share ke teman-teman. Baik, terima kasih. Yang di rumah, yang lihat dari handphone, yang lihat dari laptop PC, jangan lupa klik like, comment, subscribe. Thank you semuanya. Action Nihil. Nihil. Action! Nihil.